Proyeksi. Proyeksi adalah cara untuk merepresentasi objek 3 dimensi ke media 2 dimensi. Proyeksi digunakan untuk mempermudah arsitek dan insinyur untuk membaca dan menginterpretasi objek, sehingga mereka dapat memvisualisasi bangunan lebih baik. Terdapat berbagai metode proyeksi yang dapat kita gunakan. Salah satu metode proyeksi yang paling sering digunakan pada saat membuat gambar kerja adalah proyeksi ortografis atau juga sering disebut proyeksi multiview. Proyeksi multiview atau ortografis berasal dari kata Yunani, yang artinya straight writing or drawing. Pada proyeksi ini, terdapat 3 komponen yang perlu diperhatikan. Pertama, adalah arah pandang, kedua adalah objeknya, dan ketiga adalah bidang proyeksi. Untuk membuat gambar proyeksi ini, kita harus menarik garis dari titik-titik sudut objek ke bidang proyeksi sesuai dengan arah pandang kita. Garis-garis ini harus jarak lurus dengan bidang proyeksi dan sejajar dengan garis-garis lainnya. Kemudian, kita tarik garis antara titik-titik pertemuan garis proyeksi dengan bidang proyeksi, sehingga membentuk gambaran proyeksi objek tersebut. Hasil gambar proyeksi tersebut seharusnya memberikan gambar yang tidak ada distorsi dan memberikan dimensi asli objek, sudut asli objek, proporsi asli objek, dan bentuk asli dari objek yang akan dibangun atau dirancang. Hasil satu gambar proyeksi hanya menunjukkan 2 aksis objek, sehingga kita harus membuat beberapa gambar untuk memberikan gambaran keseluruhan objek. Sehingga untuk gambar multiview, kita minimal perlu menggambar 3 sisi objek. Sisi yang perlu digambar adalah sisi utama objek, sisi samping objek, dan sisi horizontal objek. Apabila perlu informasi yang lebih banyak, kita dapat menampilkan 6 sisi objek. Sisi yang biasa digambar adalah sisi kiri objek, sisi kanan objek, sisi atas objek, sisi bawah objek, sisi depan objek, dan sisi belakang objek. Rangkaian gambar tersebut akhirnya mengelilingi objek seperti kubus. Kubus itu kemudian dibuka membentuk rangkaian akhir gambar. Susunan rangkaian gambar tersebut berlaku untuk sistem tampilan 6 gambar dan sistem tampilan 3 gambar. Selain cara penampilan, terdapat juga 2 sistem proyeksi yang digunakan pada saat menarik garis proyeksi. Pertama adalah first angle projection yang biasa digunakan oleh negara Eropa dan Asia. Kedua adalah third angle projection yang biasa digunakan oleh negara Amerika dan Kanada. Pada first angle projection, objek berada di kuadran pertama dan objek berada di antara bidang proyeksi dan observer. Susunan ini membuat garis proyektor ditarik sesuai dengan arah penglihatan. Pada sistem ini, bidang proyeksi dianggap solid, dan ketika dibuka lipatan kubusnya, hasil gambar proyeksi terletak pada sisi yang berlawanan. Contoh, gambar tampak atas objek akan berada di bawah gambar utama, dan gambar tampak kanan objek akan berada di kiri gambar utama. Pada third angle projection, objek diletakkan di kuadran ketiga, dan objek berada di belakang bidang proyeksi, sehingga pada sistem ini, bidang proyeksi dianggap transparan. Susunan ini membuat arah tarik garis proyeksi berlawanan dengan arah penglihatan. Pada sistem ini, hasil gambar proyeksi terletak pada sisi yang sama. Contohnya, gambar tampak atas objek terletak di atas gambar utama, dan gambar tampak kiri objek terletak pada kiri gambar utama. Setelah mengerti konsep proyeksi multiview atau ortografis, berikut merupakan contoh cara menggambar objek dengan proyeksi ortografis first angle projection. Pertama, gambarlah garis bantu grid utama objek berdasarkan ukuran keseluruhan tinggi, lebar, dan panjang objek. Jangan lupa untuk memberi jarak antar tampak objek, berikan jarak yang proporsional sesuai dengan ukuran gambar atau ukuran objek. Kemudian, buatlah garis bantu grid untuk detail-detail kecil objek pada masing-masing tampak. Setelah garis grid sudah dibuat, kemudian, tarik garis bantu antara garis grid masing-masing tampak dan proyeksikan garis grid ke garis meter untuk memastikan ukuran sudah selaras atau melengkapi ukuran pada tampak lain. Tebalkan garis objek yang terlihat dan lengkapi garis-garis lain yang dibutuhkan seperti garis putus-putus untuk bagian objek yang tidak terlihat. Dan terakhir, lengkapi gambar dengan notasi-notasi yang diperlukan seperti notasi garis untuk bidang miring, notasi dimensi, dan lain-lain. Dan ini kan sudah selesai membuat gambar multiview. Semoga materi ini membantu. Selamat tinggal.